Tadi ini bukan saja kepada calon baptisan atau yang sudah mengisi formulir untuk menerima perayaan baptisan, tapi juga kepada yang lain yang sudah terima baptisan supaya memahami dengan baik, memahami dengan benar, ya, dasar-dasar Alkitab, apa itu baptisan, mengapa harus dibaptis, dan apa tujuan baptisan, dan setelah dibaptis itu seperti apa. Lalu gimana caranya yang benar tentang baptisan begitu. Ya, karena di gereja sekarang ini ada Katolik, Protestan, ada karismatik, ada Injili. Ya kan? Nah, ini memiliki respon yang berbeda tentang baptisan. Padahal kita semuanya punya satu Alkitab. Ya, satu Tuhan. Ya, mengakui Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kenapa bisa mengalami perbedaan yang seperti itu? Ya, oke, nanti kita lihat bersama-sama. Oke, jadi baptisan air atau sering disebut dengan sakramen. Ada berapa sakramen di gereja? Ada berapa sakramen? Biasanya apa? Pertama sakramen apa? Perjamuan kudus. Yang kedua sakramen baptisan air. Baptisan air itu ada yang melakukan dengan selam, ada yang melakukan dengan percik, gitu kan? Jadi hanya dua sakramen yang dilakukan oleh baik gereja Protestan, Injili, karismatik, hanya tiga. Tapi ada gereja tertentu, ya maksudnya dua. Ada gereja tertentu sampai 3 dan 5 dan banyak, itu ya. Oke. Nah, hari ini salah satu sakramen gereja itu adalah yang diperintahkan Tuhan, yaitu adalah baptisan, ya, baptisan air. Dalam kitab itu ada 3 istilah baptisan. Udah pernah dengar belum? Pertama baptisan roh, ya. Yang kedua baptisan api, yang ketiga baptisan air. Udah pernah dengar belum itu? Ya, apa itu baptisan roh? Baptisan roh itu adalah pada saat seseorang percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, di situ disebut dengan baptisan roh, ya, menerima Roh Kudus, ya. Oke, jadi ketika orang terima Yesus itu sudah sekaligus yang menerima Roh Kudus, dan pada saat itulah terjadi namanya baptisan roh. Baptisan roh itu berarti yang dikerjakan, dilakukan oleh siapa tuh? Tuhan. Itu mengalami lahir baru, ya, lahir baru. Nah, kalau baptisan api, apa itu baptisan api? Baptisan api itu adalah ujian kehidupan, ya. Pada saat kita dalam perjalanan mengiring Tuhan Yesus itu banyak ujian, godaan dan yang lain. Itu bagaikan kita sedang dibaptis bagaikan api panas, tapi kita bisa melewati itu semuanya begitu, ya. Menjadi pemurnian namanya api itu biasanya itu bisa menjadi suatu gambaran ataupun katakan api itu bisa membakar, api itu bisa memurnikan, api itu bisa apa? Memberikan semangat. Ya, gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi bukan api beneran, gitu, ya. Oke, baik. Kita lihat bersama-sama. Jadi yang ketiga adalah baptisan air. Nah, baptisan air ini juga adalah satu perintah dari Tuhan. Oke. Pernah Yesus menerima baptisan, ya. Nanti kan setelah mengapa Yesus dibaptis? Ada yang mau kasih tahu alasan mengapa Yesus dibaptis? Ada? Ya, nanti kita lihat mengapa Yesus dibaptis. Yesus dibaptis itu bukan sama dengan baptisan kita supaya kita bertobat, bukan. Yesus itu bukan bertobat. Yuk, next, bukan. Ya, perhatikan, baptisan adalah sebuah langkah rohani yang mengindikasikan bahwa seseorang dibaptis telah menjadi orang percaya akan Yesus Kristus. Dia telah dipisahkan dari dunia untuk masuki suatu hidup yang baru. Maksudnya apa itu? Ya, baptisan itu adalah satu langkah rohani. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu. Nah, nanti kalau begitu siapa yang dibaptis? Ya, yang dibaptis itu siapa? Tidak sembarangan orang yang dibaptis. Ya, yang dibaptis itu adalah yang sudah percaya terima Yesus sebagai Juru Selamat. Artinya sudah dipisahkan dari kehidupan dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kemunafikan, dunia yang penuh dengan kebohongan, ya, dunia yang sering melakukan pelanggaran, sudah terpisah dari situ. Nah, jadi kalau sudah dipisahkan, menjadi milik Tuhan, nah orang seperti ini harus menerima baptisan.
Oke, kemudian dikatakan lanjut. Ya, next. Ya, tindakan saat ditenggelamkan dan terangkat keluar dari air melambangkan kematian untuk kehidupan kita yang lama, yang mencerminkan kematian, penguburan dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, baptisan itu dasarnya adalah dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dia mati, dikuburkan, lalu dia bangkit. Ya, bangkit. Nah, dan ini menjadi suatu dasar juga bagi kita. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mati di dalam dosa, karena kita sudah dalam Kristus ya. Kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus dan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus. Nah, kalau orang mati biasanya itu yang diapain? Dikubur. Ya, dikubur. Ada yang dibakar, ada debunya dibuang, gitu kan? Yang pasti adalah semuanya mati. Ya, mati. Nah gitu. Nah, kalau dikubur, kalau yang dikubur nanti gitu. Kalau orang yang dikubur itu ada yang kelihatan nggak dari salah satu anggota tubuhnya? Ada nggak? Tidak ada. Semuanya tertutup dari kelihatan. Ada misalnya nanti tolong kalau saya dimakamkan, dimasukkan ke peti, ya tangan saya keluar satu ya dari mana, dari peti mati dan sampai ke atas tanah, jadi begini gitu. Ada nggak begitu supaya hanya dilihat tangannya gitu? Ada nggak? Ya, katanya dulu ada katanya. Ya, oke, baik. Next, perhatikan. Lanjut. Ya, oke. Mari kita lihat bersama-sama. Mengapa harus melakukan baptisan? Ya, mengapa harus melakukan namanya baptisan air? Ya, baptisan air. Yang itulah karena pertama, jangan langsung satu-satu ya. Oke. Buka Matius 28 19 20. Ayo bersama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 sudah? Ayo kita baca bersama-sama dengan semangat. Firman Tuhan itu harus dengan semangat untuk membacanya ya. Jangan ada yang loyo-loyo. Ya. Oke. 2 3 ya. Ini namanya disebut terkenal dengan apa ini? Amanat agung. Mengapa disebut amanat agung? Karena dia sendiri yang memerintahkannya. Ya, karena amanat dari Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang agung. Maka apapun perkataannya, perintahnya, maka disebut itu adalah sebagai amanat yang agung. Nah, kita perhatikan ini seharusnya orang Kristen hafal dengan ayat ini, hafal dan mengerti. Apalagi mahasiswa teologi. Tanpa membaca harus tahu. Ya, saya dari mahasiswa sampai hari ini masih hafal dan ingat ayat ini. Ya, ya. Perhatikan tadi dikatakan mulai dari ayat 19. Katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian dikatakan apa? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Nah, perhatikan, pergilah itu berarti apa itu? Penginjilan. Pergi memberitakan Injil. Nah, ketika pergi memberitakan Injil, ada yang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan mereka harus dibaptis. Ya, harus dibaptis. Setelah dibaptis dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada kata ajarlah berarti itu harus diajar terus firman Tuhan supaya banyak tahu firman Tuhan. Dengan tahu banyak firman Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Begitu. Jadi nggak ada kata berhenti untuk belajar mengenal Tuhan. Kapanpun, setiap saat. Amin. Amin. Nah, jadi sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis, nah itu harus terus-menerus diajar. Artinya dibimbing ya. Nah, jadi jelas mengapa harus
dibaptis? Yaitu karena amanat agung, yaitu karena perintah Tuhan Yesus. Ingat tuh, karena perintah Tuhan Yesus. Berikut. Ya, coba baca Markus 1 ayat 9 sama-sama. Markus 1 ayat 9. Oke, siapa yang dibaptis pada saat itu? Yesus. Siapa yang melakukan pelayanan baptisan? Perhatikan nih. Ya, Yesus aja menerima baptisan. Nanti kita lihat mengapa Yesus baptis. Apakah dia karena Yesus itu berdosa atau baptisan pertobatan? Tidak. Nanti ada perbedaannya. Nanti kita lihat. Nantinya Yesus sendiri aja dibaptis. Berarti kita harus mengikuti teladan Yesus. Yesus itu dia adalah Allah sejati dan dia juga manusia sejati. Ya, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, oke, itu pertama. Yang kedua ya Yesus menjadi teladan. Yang berikut. Ya, yang berikut. Lanjut. Oke. Coba kita lihat lagi Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Sudah yang ketemu silakan dibaca Markus 16 ayat 16. Markus ya, betul ya? Ya, Markus 16 ayat yang ke-16. Yuk, silakan dibaca. Ini banyak orang di sini, suaranya hanya 2-3 orang. Bersama-sama 2-3 ya. Oke, dikatakan adalah orang percaya dibaptis. Kemudian Kisah Rasul 2. Coba perhatikan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang keberapa itu? 38. Ayo baca bersama-sama 2-3 ya. Udah jelas ya? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Di dalam siapa? Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi siapa yang dibaptis menurut ayat ini? Orang yang sudah bertobat. Ya, kalau orang belum bertobat itu nggak mau dibaptis. Ya, percuma. Jadi baptisan itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, ya, atau karena musiman. Oh, di gereja ada program baptisan, maka diwajibkan ikut. Nah, harus ikut. Kalau nggak ikut nanti, ya, tidak menjadi anggota gereja, begitu. Jadi kalau dibaptis itu bukan syarat untuk menjadi anggota gereja, ya. Oke, jadi yang kedua mengapa harus dibaptis? Yang ketiga adalah karena apa? Karena banyak adalah orang-orang percaya harus dibaptis. Yuk, lanjut. Snack aku. Ya. Oke, ini siapakah yang dibaptis? Sekarang kalau sudah tahu siapa yang dibaptis harus mengerti mengapa harus dibaptis. Pertama tadi perintah. Kedua, Yesus menjadi teladan. Dan ketiga, ada orang-orang percaya kepada Yesus dibaptis. Ya, itu mengapa harus menerima pelayanan baptisan. Sekarang siapa yang dibaptis? Ini dulu mahasiswa Kataros ini ya, pemuda di gereja kita juga ya. Nah, menerima baptisan sudah selesai S2 tahun yang lalu. Kira-kira ada yang kenal itu wajahnya? Nah, gak kenal? Tidak. Nah, Yosua pasti kenal. Ya, masih ingat ya Yosua? Itu siapa? Hah? Nah, tuh orang Tobelo ya. Oke, baik. Lanjut, siapa yang dibaptis? Nah, siapa yang menerima baptisan? Dan lanjutkan, siapa yang menerima baptisan? Nah, siapa yang menerima baptisan? Yuk, tadi sudah dilihat Markus 16 ayat 16. Sudah dibaca tadi ya. Siapa yang menerima baptisan itu adalah mereka yang apa? Yang telah mendengarkan Injil. Bukan hanya mendengar Injil, banyak orang mendengarkan Injil di luar sana. Ya, mendengarkan Injil lalu percaya. Injil itu apa? Tadi kalian memberitakan Injil, yang kalian beritakan apa? Firman Tuhan.
Ya, firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan itu kan banyak. Dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Injil itu apa? Berita keselamatan. Ya? Kabar baik. Kabar baik. Kalau tanya lagi kabar baik itu apa? Injil. Jadi situ aja putar-putar begitu ya. Ya. Ini mahasiswa teologi juga kalian harus tahu loh apa itu Injil. Beritakan Injil. Beritakan Injil. Apa berita kabar baik? Apa itu kabar baik? Injil. Nah isinya apa? Muatannya apa? Kabar baik. Yesus telah. Hah? Kabar apa? Yesus telah bangkit dari kematian. Ini. Dari Yesus lahir sampai Tuhan Yesus bangkit. Amin. Itu isinya. Ya, ini memang jawabannya itu benar, tapi itu jawaban tradisional. Ya, jawaban bukan jawaban orang yang sudah belajar teologi. Ya, orang awam yang tidak belajar teologi jawabannya pasti seperti itu. Seharusnya beda. Oke, saya akan arahkan kalian apa itu Injil. Ayo. 1 Korintus 15. Nanti sekaligus ditandai, itulah Injil. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-4. Sudah ketemu? Sudah? Jangan nanya amin kalau belum ketemu. Lagi nyari Pak, gitu ya. Nah, sudah? Oke, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama, baca ya bersama-sama ya. Oke, silakan. Suara yang kencang, semangat. 2, 3 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kepadamu. Semuanya masih ada mulut yang diam. Ya, berarti belum ketemu kali ya. Semuanya 2, 3 ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kepadamu kepada Injil yang telah kuberitakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang didalamnya kamu teguh berdiri. Bahwa Injil itu kamu diselamatkan asal kamu itu berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali orang kamu telah sia-sia dan tidak percaya. Sebab baru sangat Injil telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sampai ayat 5. Bahwa Ia telah Ya, seharusnya semua sampai ayat yang ke-11 ya. Perhatikan. Paulus katakan apa di situ? Yang paling penting kusampaikan kepadamu. Apa yang disampaikan oleh Paulus? Injil keselamatan. Ya. Sebelumnya kan ada ayat 1 dan 2 itu dikatakan tentang apa? Injil. Nah, isi Injil itu adalah ya, kalau disederhanakan, Injil itu adalah kematian Kristus karena dosa-dosa kita. Kemudian kebangkitan Kristus mengalahkan mengalahkan kematian. Dia bangkit. Nah, jadi ketika kita beritakan Injil, katakan bahwa Yesus yang datang dari surga itu ya mati bagi dosamu untuk menebus dosamu. Dia rela mati di kayu salib, tapi ingat, dia bukan hanya mati tapi dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, jadi kalau kita katakan apa itu Injil? Berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu namanya Injil. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi yang lain, yaitu misalnya ke apa namanya kenaikannya, kedatangannya, kan gitu ya. Injil itu berarti memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia salah satu jalan. Benar betul ya, salah satu jalan Yesus ya. Hah? Salah satu jalan atau satu-satunya jalan? Ya, satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya kebenaran. Dan satu-satunya berikan kehidupan. Jadi tidak ada yang lain. Yohanes 14:6, apa lagi itu? Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun. Kalau menurut ayat ini sangat jelas ya, bahwa Yesus Kristus salah satu-satunya jalan. Boleh banyak jalan menuju ke Roma, boleh banyak jalan menuju ke Bekasi, ya,
boleh banyak jalan menuju ke Tobelo, ke Jawa dan yang lain, tapi jalan ke surga hanya satu. Siapa dia? Yesus. Amin. Itulah Injil. Dan banyak orang yang mendengarkan hal ini tidak percaya. Bahkan ada orang sudah pernah menjadi orang Kristen, ya, pernah menjadi orang Kristen. Kalau dia mati, pada saat dia punya iman yang baru, ya, iman yang lama, iman yang baru maksudnya agama yang lain, dia mati, sesungguhnya dia belum pernah namanya percaya kepada Injil. Dia hanya tahu tentang Injil. Beda, ya. Orang hanya tahu belum tentu percaya. Ya, percaya. Kalau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu rasa percaya itu selama-lamanya. Sampai dia selama-lamanya sudah mati pun tetap percaya. Tapi kalau dia akhirnya nanti tinggalkan, bukan meninggalkan Yesus, meninggalkan agama Kristen. Makanya itu ada beberapa artis itu, bahkan ada dokter yang terkenal, dokter kecantikan, ya. Ada artis yang sangat terkenal baru-baru ini katanya mualaf. Lalu dikatakan di TikTok itu, ya, orang Kristen dirugikan. Ngapain kita dirugikan? Ngapain kita, justru kita kasihan, memiliki belas kasihan, ya. Maka kalau Kristen waspada, ngapain kita waspada? Tidak perlu itu, ya. Jadi kita hanya percaya, kita doakan saja, ya, supaya suatu saat kembali ke jalan yang benar, ya. Oke, lanjut. Dan siapakah yang dibaptis? Di Kisah Rasul 2:38 tadi dikatakan apa? Mereka yang sudah bertobat. Ya, bertobat itu artinya apa tuh? Bertobat. Menerima Yesus. Ya, ada dua pertobatan. Pertobatan yang pertama adalah pertobat percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pertobatan yang kedua itu perubahan karakter, perubahan sikap yang terus-menerus terjadi. Itu disebut dengan metanoia. Jadi orang yang sudah terima Yesus harusnya itu berubah, terus berubah cara berpikirnya, kata-katanya, hatinya, hidupnya, tindakannya, cara pacarannya, semuanya harus berubah. Berubah lebih jahat. Lebih baik atau lebih jahat? Ya, harus lebih baik dan lebih benar. Lanjut, yuk. Oke, siapakah yang dibaptis? Perhatikan siapa yang dibaptis. Oke, ini belum dibaca tadi. Kisah Rasul 10 ayat 47. Ayo kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 47. Sudah? Silakan dibaca. Sudah? Oke, sekarang kita baca. Yuk bersama-sama. Yuk, udah? 2, 3 ya. Bolehkah orang mencoba untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Oke. Nah, kalau perhatikan ayat ini, siapa yang dibaptis? Yang dibaptis itu adalah mereka yang sudah telah menerima siapa? Kudus. Telah menerima Roh Kudus. Kapan kalian menerima Roh Kudus? Kapan kalian menerima Roh Kudus? Kemarin. Kemarin. Ya Pak, jika kita percaya Yesus. Kapan kalian menerima Roh Kudus? Saat kita percaya Pak. Pada saat kita percaya kepada Yesus. Ada nggak ayat itu mengatakan begitu? Ada, banyak, ya. Nanti coba salah satunya baca lagi kitab Efesus pasal 1. Ayo, Efesus pasal 1. Kita baca mulai dari ayat ke-13 sampai 14. Sudah ketemu? Amin. Ya, kalau sudah ketemu coba dibaca. Ya, yang tadi mengaminkan itu sangat semangat ya. Oke, sudah? Sudah? Ayo kita mulai baca mulai dari ayat yang ke-13. Yuk. Sudah? 2, 3 ya. Di dalamnya kamu juga kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalamnya kamu juga ketika kamu percaya mempercayai Roh Kudus yang menjadikannya itu. Oke, 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kalian berdasarkan yaitu bahwasanya menjadi dari kita untuk
Oke, perhatikan baik-baik ya. Katakan di dalam Dia. Siapa itu di dalam Yesus? Kamu juga karena kamu telah mendengar apa? Firman, yaitu firman kebenaran. Yaitu apa itu? Injil keselamatan. Yaitu tadi Injil keselamatan di dalam Yesus. Lalu katakan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Jadi kapan kita terima Roh Kudus? Ketika kita percaya. Pastikan masing-masing udah punya Roh Kudus ini. Amin. Ya. Kalau tidak, maka engkau tidak. Jadi keselamatan, pertobatan, terima Yesus, keselamatan, baptisan. Nah, itu semua hal yang harus dikerjakan, dilakukan ya. Perhatikan itu. Jadi sudah sangat jelas ya. Orang terima Yesus itu orang terima Yesus lah yang menerima Roh Kudus. Lanjut. Kalau belum punya Roh Kudus jangan dibaptis, percuma nanti dibaptis 2 kali, 3 kali, mau ditenggelamkan pun sampai 5 kali. Kalau belum terima Roh Kudus nanti mualaf jadinya. Percuma baptisannya. Jadi makanya orang yang baptis itu jangan sebelum dibimbing diarahkan, diperkenalkan Yesus, siapa Yesus, mengapa percaya kepada Yesus, jangan dibaptis. Sampai dia sungguh-sungguh sudah percaya kepada Yesus baru dibaptis ya. Sekarang kita lihat lagi. Tadi Matius 28 dan 19 ayat 20, nggak usah dibaca lagi, tadi sudah dibaca ya. Yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti mereka diajar dengan apa? Diajarkan dengan firman. Jadi mereka yang dibaptis itu adalah mereka yang telah belajar. Yang telah belajar apa? Firman. Yaitu telah belajar firman tuh. Nah, jangan belum belajar firman Tuhan, baptis, tidak ada artinya, ya. Nah, ada orang karena hanya program gereja, dia nggak pernah dibimbing, dia belum pernah terima Yesus, belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dibaptis. Mau dibaptis dimanapun, mau berapa kali pun, mau baptis di Sungai Yordan pun, nggak ada artinya, ya. Kalau dia belum bertobat, kalau dia belum terima Yesus, kalau dia belum sungguh-sungguh belajar firman. Ya, lanjut. Siapa yang dibaptis? Terakhir itu perhatikan, nggak usah dibaca. Ayat Alkitabnya banyak sekali, nanti dibaca di rumah. Nah, di situ dikatakan apa? Mereka yang telah mati dikuburkan dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Tadi sudah sampaikan itu, ya. Nah, tadi Yesus dengan kematiannya berarti kita mati di dalam dosa, dikuburkan di dalam dosa. Lalu dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus, diberikan kehidupan yang baru. Ya, jadi dikubur itu hidup yang lama itu, kehidupan yang penuh dengan dosa itu, kehidupan yang menuju kebinasaan itu, kehidupan yang banyak pelanggaran itu, dikubur. Ya, kalau namanya dikubur berarti seharusnya tidak kelihatan. Ya, karena dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Nah, itulah ya. Nah, sekarang selanjutnya. Yuk. Sekarang udah jelas nih ya. Yang pertama, mengapa harus dibaptis, sudah ngerti ya? Ya, udah mengerti ya? Mengapa harus dibaptis? Yang kedua, siapa yang dibaptis, sudah mengerti? Ini dasar yang paling kuat ini. Mengapa harus dibaptis? Pertama karena perintah agung. Perintah siapa? Tuhan Yesus. Mengapa harus dibaptis? Karena siapa? Teladan dari Yesus. Yang ketiga, mengapa harus dibaptis? Karena sudah percaya. Nah, sudah percaya. Nah, sekarang siapa yang dibaptis? Sudah sangat jelas. Siapa yang dibaptis? Mereka yang sudah bertobat, terima Yesus sebagai penjuru selamat, sudah menerima Roh Kudus, sudah belajar firman. Ya, camkan di pikiran kita, masukkan dalam hati hidup kita. Amin. Nah, itu udah jelas. Sekarang caranya. Ya. Jadi perhatikan. Kalau kita sudah tahu mengapa dibaptis, siapa yang dibaptis, maka perlu juga tahu cara baptisan yang diajarkan oleh Alkitab. Next, lanjut. Caranya bagaimana? Ya, satu-satu situ dulu, jangan ditekan dulu. Jangan ditekan dulu, sudah, ya. Ya, baptisan air itu harus ada caranya. Ya, caranya seperti apa? Tempatnya di mana? Lalu pada saat baptisan itu apa sebutannya? Ya, ada sebutannya, ucapannya maksudnya pada saat dibaptis. Kemudian sikap dari orang yang dibaptis pada saat dibaptis, sikapnya seperti apa?
Oke, lanjut. Nah, ada cara baptisan percik, ya. Oke, ada cara baptisan apa? Baptisan selam. Ada baptisan apa? Bendera. Ya. Oke, ini 3 baptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja. Lalu pertanyaannya, lalu baptisan yang mana? Nah ini nanti akan terjawab ya setelah ini. Oke, jadi belum jelaskan, hanya tahu dulu yang biasa dilakukan oleh Kristen itu 3 baptisan, cara baptisan percik, selam, dan apa? Bendera. Oke, kalau bendera itu biasanya apa? Gereja apa? Pernah tahu? Tidak. Balai keselamatan. Oke, sekarang tempatnya. Yuk. Tempatnya di mana untuk melakukan baptisan? Sungai, laut. Ada dikatakan sungai. Ada di kolam. Ada orang di laut, tapi jangan di tengah laut, tenggelam nanti. Di pantai, di pinggir laut, gitu ya. Nah, itu sekaligus supaya kuman-kuman mati semua kan? Ya, jadi gitu ya. Nah. Oke, lanjut. Nah, kolam itu juga terbagi 2. Ya, terbagi 3. Ada kolam apa? Katakan apa? Ada kolam renang. Nah, kita sering lakukan di kolam renang. Tadi itu di kolam renang itu. Kemudian apa? Ada kolam gereja. Nah, gereja biasanya sudah menggunakan kolam sendiri di dalam gereja itu. Misalnya seperti ini. Nanti kalau sudah gedung kita ini, nanti kita taruh di sini kalau baptis. Nggak pergi-pergi lagi di sini aja. Sekaligus baptian begitu ya. Nah, harus punya tempat yang besar. Kemudian apa lagi? Dikatakan apa? Kolam atau sumur. Saya sudah pernah membaptis suami istri, umurnya sudah 60 tahun lebih, sudah sakit-sakitan dan tidak mungkin dibawa ke kolam renang. Saya baptis di mana? Di rumahnya, masukin ke itu loh. Sumur. Bukan. Apa tempat penampungan air? Masukin Ya di situ. Udah sempit itu. Waduh, saya nggak bisa mengangkat berat, jadi saya dibantu oleh siapa waktu itu masukin itu baptis mereka di situ. Waduh, luar biasa dua-duanya. Puji Tuhan, itu mereka dari agama itu Konghucu. Ya, Konghucu. Ya, sudah dua-duanya sudah almarhum ya. Tapi puji Tuhan mereka sebelum mati sudah terima Yesus dan sudah dibaptis. Oke, lanjut sebutannya. Ya. Oke. Ya. Ada mengatakan sebutannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ada juga yang mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada yang mengatakan di dalam saya baptis dalam nama Yesus Kristus. Selesai. Ada yang mengatakan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini penting sekali nih. Tapi ada juga mengatakan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu diulang 2 kali. 1 kali di mana? Di awal. Anak itu kan menuju kepada siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Lalu diulang lagi terakhir. Ada orang untuk penekanan. Apakah dengan mengatakan di dalam anak itu tidak cukup? Nah, itu ya. Ya cukup. Karena itu udah pasti bukan siapa. Itu bukan berarti itu anaknya Tobelo, bukan anaknya Mentawai, bukan anaknya si Ucok, kan gitu ya. Ya, itu. Jadi itu bukannya si Vincent yang disebut anak di situ, kan begitu ya. Nah, udah jelas anak di situ siapa? Yesus. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sikap pada saat menerima baptisan. Ya, sikapnya bagaimana? Ada yang dikatakan menunduk. Menunduk itu begini nunduk. Menunduk itu gini, tertunduk. Ya. Lalu diselamkan ke depan. Ya, diselamkan ke depan. Tapi ada juga sikap yang katakan mengadah. Jadi seperti tertidur gitu, baptis tidur jadi ke belakang ya. Ya, diselamkan ke belakang. Nah, ini semua gereja lakukan berbeda-beda loh. Ya, berbeda-beda. Jadi kalau saya bicara hari ini atas nama gereja ya, bukan atas nama STT ya. Ya, ini bahaya kalau mengatakan atas nama STT, nggak boleh karena STT itu harus apa? Harus mengikuti gereja masing-masing. Tapi ini atas nama gereja ya. Oke, sekarang masuk next. Next, Pak. Ya, STT itu satu lembaga perguruan tinggi. Ya, tidak diperintahkan untuk melakukan pelayanan baptisan. Yang melakukan pelayanan baptisan itu adalah gereja. Ya, gereja. Ya. Oke.
Ya, coba baca bersama-sama 2 3 ya. Apakah semua Ayo bersama-sama 2 3 ya. Ya, apakah semua cara baptisan yang berbeda-beda tadi? Ya, yang berbeda-beda tadi kan ada baptisan percik, baptisan selam, baptisan apa? Baptisan apa lagi? Bendera. Dan cara-cara yang berbeda itu dikatakan oke saja, sah-sah saja, atau justru ada masalah. Nah, sekarang jawabannya adalah di Alkitab. Oke, sekarang kita lihat jawaban dalam Alkitab. Efesus 4, next. Ya. Oke, ini diringkas ini. Efesus 4 ayat 5. Firman Tuhan berkata apa? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kan? Kita satu Tuhan. Di dalam siapa? Yesus. Satu iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Iman Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus. Lalu kalau sudah satu Tuhan, satu iman, seharusnya juga satu baptisan di dalam Tuhan Yesus. Termasuk caranya, perhatikan ya, satu baptisan. Jadi saya buat begitu tuh supaya ingat tuh, ingat begitu ya. Ya, oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Yuk, coba baca bersama-sama ayat yang tulisan kuning itu aja. Ayo, baca bersama-sama. 2 3 ya. Jika kita imani bahwa Tuhan ada satu, dengan sendirinya kita juga akan mengimani bahwa jalan keselamatan juga hanya satu. Oke, sampai di situ ya. Jika kita imani bahwa Tuhan itu hanya ada satu, dengan sendirinya kita juga akan mengimani bahwa jalan keselamatan itu hanya satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal, satu-satunya. Tidak ada yang lain. Nanti dibaca itu Yohanes 14 ayat 6 tadi sudah dibaca ya. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 12 yang dibacakan kemarin itu waktu kita punya datang si Elia Miron tuh. Apa itu isinya? Bahwa di kolong langit ini ya, baca kitabnya aja pada harusnya hafal ayat itu. Ayo. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Sudah? Sudah ketemu, baca bersama-sama dengan suara yang kencang. 2 3 ya. Dan keselamatan yang ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab kita berdoa lagi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Oke. Perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Oke? Selain dikatakan apa? Selain di dalam Dia. Siapa itu Dia? Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi tidak ada manusia siapapun, kekuatan apapun di dunia ini, di kolong langit ini, di bumi ini, tidak ada selain daripada siapa? Yesus. Oke, nanti baca 1 Timotius 2 ayat 5. Ayo next. Baca. Oke. Ya, kita perhatikan. Ayo baca bersama-sama. Yang mulai dari atas yang merah. 2 3 ya. Kalau ada Yesus adalah yang satu, dengan sendirinya baptisan yang Tuhan ajarkan itu tetap bersama. Karena itu seperti yang ditulis dalam Paulus bahwa Allah hanya mengakui satu macam baptisan. Amin. Alkitab boleh mengatakan ya. Bukan saya mengatakan ya. Ya. Ada teman, kalau Anda meyakini bahwa Tuhan Yesus itu hanya satu, tadi dikatakan iman satu, sendiri dengan sendirinya baptisan yang diajarkan oleh Tuhan pun seharusnya satu macam. Lalu kenapa ada bermacam-macam? Ada percik, ada selam, ada apa lagi? Bendera. Nah, apakah itu ada semua dasar dalam Alkitab? Nanti kita lihat. Ya, seharusnya baptisan itu hanya satu macam saja, nggak boleh macam-macam, ya kan? Satu macam saja. Oke, lanjut.
Nah, perhatikan. Nah, ada 3 model baptisan. Next, ya. Ada 3 model baptisan. Pertama apa? Baptisan percik. Ya, dari teman-teman Katolik lakukan itu, Protestan juga lakukan itu. Saya ini dari gereja Protestan, dulu gereja KBP, ya. Oke, kemudian ada baptisan apa? Baptisan selam. Kemudian baptisan bendera. Ya, bendera. Oke, situ dibuat pertanyaan. Oke, ayo, Pak pencet lagi. Ya, tekan. Ya, oke. Baptisan bendera saya tidak temukan itu ada di dalam ayat Alkitab. Oke, maka kita silang. Ya, silang. Kalau ada mereka yang melakukan di urusannya mereka lah, ya. Oke. Lalu tekan lagi. Yuk, next. Lalu tinggal berapa? 2. Lalu pertanyaan, baptisan mana ini? Baptisan percik atau baptisan selam? Nah, oke, kalau mengatakan baptisan selam harus ada dasar kitabnya. Kalau mengatakan baptisan percik harus ada dasar kitabnya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat baptisan yang diajarkan oleh Alkitab, ya, yang ada dalam Alkitab. Ya, baptisan manakah yang Alkitabiah? Oke, kan? Lanjut. Ya, apakah baptisan percik, baptisan selam, apa baptisan bendera? Yuk, lanjut. Oke, tadi kita yang bendera, ya, kita tidak gunakan itu. Nah, lanjut sekarang tinggal 2. Ya, baptisan selam atau baptisan percik. Oke, lanjut. Tinggal 2 ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita melihat satu baptisan yang Alkitabiah yang diajarkan oleh Alkitab adalah baptisan selam. Oke, ada dasar Alkitabnya nggak? Jadi begitu. Ayo, jadi bukan pendeta Adolf yang mengatakan ya, tapi adalah Alkitab. Perhatikan. Yang pertama, yuk next ya. Nah, berdasarkan kata atau etimologi bahasa Yunani atau bahasa Perjanjian Baru, kata baptiso itu berarti pencelupan ke dalam air. Pencelupan ke dalam air atau disebut dengan upacara penyelaman ke dalam air. Nah, kalau ditaruh di atas begini, dicelupkan bukan itu? Bukan. Itu apa namanya itu? Nah, kalau ditaruh di sini penyelaman nggak itu? Tidak. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Perhatikan yang berikutnya. Oke, kita lihat ada contoh-contoh di dalam Alkitab mereka yang dibaptis dengan baptisan selam, ya. Nah, jadi segenap diri diselamkan ke dalam air. Jadi semuanya tubuh itu semuanya ditenggelamkan, dikuburkan ke dalam air bersama, dikatakan tadi mati dalam Kristus, dikuburkan dalam Kristus, ya, nanti dibangkitkan bersama dengan Kristus. Coba kita lihat Roma 6 ayat 3 sampai 4. Yuk, Roma 6, satu orang baca. Sudah? Roma 6. Sudah ketemu? Ayo baca ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu? Yang suara kencang, 2, 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Ya. telah dibaptis dalam kematiannya. Oke, terus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh bagian Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, oke, perhatikan. Namanya udah mati dikuburkan. Seharusnya kalau dikuburkan kelihatan nggak? Kelihatan nggak orang yang dikuburkan? Tidak. Oke, nanti kita lihat. Nanti baca lagi di Kolose 2 ayat 11. Nah, coba kita perhatikan, ya. Dikatakan di situ, lanjut next, ya. Nah, ayo baca bersama-sama 2, 3 ya. Baptisan mengandung makna apa? Dikuburkan. Kalau dikuburkan bagaimana itu? Berarti seluruh tubuh dari orang yang meninggal biasanya dimasukkan ke dalam tanah. Tidak ada yang kepalanya kelihatan, tangannya kelihatan. Namanya dikubur.
Dikubur. Ya, dikubur. Nah, oke. Perhatikan. Berarti dalam hal ini air baptisan diartikan sebagai tanah. Ya, tanah. Sedangkan orang yang akan dibaptis diartikan sebagai orang yang telah mati di dalam dosa. Kita ini sudah mati di dalam dosa ketika kita percaya kepada Kristus. Oke, karena perhatikan, lanjut. Ya. Yuk, next. Ya. Ayo baca bersama-sama 2 3 ya. Ayo. Atau Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kami hidup dalam hidup yang baru. perhatikan, sengaja saya kasih di situ di garis bawahi dan dikasih merah itu. Kata apa? Dikuburkan. Coba kalian memahami sederhana deh. Kalau dikuburkan itu seperti apa sih? Tenggelam dia. Ah? Tenggelam di dalam tanah. Nah, tenggelam di dalam tanah. Pernah nggak semua orang mati ya? Banyak waktu itu ya dikubur ya, kecuali yang dibakar ya. Nah itu dikuburkan. Nah, ditenggelamkan dalam tanah, bukan dipaksakan ditenggelamkan begitu, ya. Oke, lanjut. Coba perhatikan. Lanjut, baca Kolose 2:12. Ayo baca yang ada di sini aja. Ayo bersama-sama. Ayo, ayat ini juga mengatakan demikian. 2 3 ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara mati. Ya, di Kolose 2:12 ada juga kata apa? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam apa? Baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Oleh apa? Kepercayaanmu kepada kuasa Allah, yaitu sebenarnya Injil tentang kematian kebangkitan Kristus. Ada kata dikuburkan juga, ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Coba baca dulu bersama-sama. Yuk. Karena dengan Dia kamu Dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. perhatikan. Itu sengaja tuh dibuat kedip-kedip untuk mengingatkan, ya. Ingatkan. Dikuburkan dalam apa? Baptisan. Itu ada kuburan itu, pemakaman itu. Coba itu bagus ya pemakamannya ya. Ada nggak di antara yang dimakamkan di situ kepalanya kelihatan? Tidak Ada. Ada nggak yang tangannya kelihatan? Ada nggak kakinya yang kelihatan? Berarti semua anggota tubuhnya hilang. Ya, tenggelam, dikuburkan, tidak ada yang kelihatan. Kalau di Toraja, ada orang Toraja di sini, yaitu biasanya berapa lama? Ya, tidak sebelum dikubur, disimpan dulu di mana? Di rumah. Ya, oke. Udah jelas ya? Nah, berarti ingat tuh, mengerti? Dikuburkan berarti tubuh itu tidak ada yang kelihatan. Kalau ditenggelamkan berarti tenggelamkan ke air, semuanya tubuhnya harus hilang. Hilang. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, ini kata pengertian sederhananya. Dikubur berarti seluruh tubuh harus masuk ke dalam tanah. Oke, berarti lanjut. Ya, lanjut. Ya. Demikian juga kalau dikubur dalam baptisan, kalau tadi dikubur kalau orang mati, orang meninggal dikubur. Ya, masuk ke dalam tanah. Tapi kalau misalnya dikubur dalam baptisan berarti apa? Ya, berarti apa? Seluruh tubuhnya harus masuk ke dalam air. Ya, baru dikatakan itu sama dengan dikubur. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Oke, lanjut kita lihat lagi ayat Alkitabnya. Mengapa baptisan selam yang Alkitabiah? Ini alasan yang ketiga. Ya, alasan yang ketiga apa? Yuk baca bersama-sama. 2 3 ya. Bangsa Israel melewati Laut Merah melambangkan baptisan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2.
Saat mereka melewati laut itu, air menjadi tembok yang tingginya melampaui kepala mereka. Keluaran 14, kita lihat bersama-sama ayat ini. Oke, kalau 1 Korintus 10:1 dulu, silakan. Ayo tampilkan. Ayo baca bersama-sama. Yang ada di layar aja, lihat yang ada di layar. Bisa dilihat di situ, di sini juga ya. Sudah? Oke, 2, 3 ya. Supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan ya, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam apa? Dalam awan dan dalam laut. Ya, dalam laut. Go, next. Ya, lanjut. Ya, lanjutkan lagi. Ini Keluaran 14:1. Ya, baca bersama-sama. 2, 3 ya. Lalu Musa menurunkan tangannya ke atas laut dan selama-lamanya itu membuat air laut dengan perantara angin timur yang deras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka tenggelamlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka Oke. Jadi tadi Rasul Paulus di kitab Korintus itu mengutip dari kitab Keluaran ini. Keluaran 14:1. Dikatakan di situ apa? Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah apa? Laut. Di tempat kering. Laut nggak bisa tiba-tiba kering. Tahu ceritanya itu ya? Pada saat mereka menyeberangnya, yang menyeberang laut itu terbelah. Dan dikatakan sedang di kiri dan di kanan mereka ada air di kiri, ada air di kanan. Ya, nah lalu kita katakan seperti tembok. Nah, coba ini gambarnya ini. Coba kita lihat gambarnya. Ayo tampilkan gambarnya. Nah, hari itu pada saat mereka dikejar oleh Firaun, mereka pergi menuju ke tanah Kanaan melewati salah satu laut namanya laut itu dibelah dua. Air tetap ada nggak airnya? Ada air. Jadi air itu melampaui apa? Melampaui siapa? Mereka. Maka dikatakan itu seperti baptisan awan, baptisan yang benar mereka tenggelam, ya, gitu ya. Tapi bukan tenggelamkan air gitu. Tempat itu kering jalan mereka. Nah, perhatikan. Jadi air lebih tinggi melampaui apa? Kepala mereka. Artinya apa? Tubuh mereka semuanya masuk diselapkan ke dalam air. Ya, nah oke, nah itu. Jadi ada di dalam air. Jadi kiri kanan ini air. Ya, pernah kalian melihat seperti itu? Kiri kanan air kalian lewati. Ada lagi orang apa namanya itu di Taman Mini kalau nggak salah di waktu itu ya untuk melihat kita apa itu namanya itu? Apa tempat ikan itu apa namanya? Akuarium yang besar. Jadi di sini air, di atas kita air, dibatasi oleh apa? Dinding. Ya, dibatasi oleh kaca. Karena kita bisa lihat semua, ada ikan main, ada ikan di sini, air, gitu ya. Ya, melampaui kita kan begitu ya. Ya, pernah ke sana? Pernah? Ya, Ibu Priska belum pernah, nanti yang lain harus ke sana. Yang banyak menginjil nanti disuruh dibawa ke sana, ya. Oke. Ya, berikutnya yang keempat. Next. Oke, Yesus dibaptis dengan cara apa? Dipercik. Yesus dibaptis dengan cara percik. Dibaptis dengan apa? Oke, kita lihat tuh. Dan ayat Alkitabnya mengatakan demikian. Ayo baca bersama-sama Matius 13 ayat 16. Maka Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Perhatikan ayat ini. Harus tangkap ya, harus mengerti. Maka datanglah Yesus ke Galilea di sungai apa? Yordan. Kepada siapa? Yohanes. Diminta dia apa? Dibaptis. Nah, berarti Yesus itu turun ke air. Ya, karena Yesus membaptis sudah duluan ada di air. Sebelum itu kan sudah ada membaptis orang lain kan? Oke. Yesus segera keluar dari air. Nah, berarti kalau keluar dari air berarti sudah di dalam air, sungai Yordan. Kalau hanya untuk dipercik, kenapa harus sungai Yordan?
Yuk, ya kan? Kalau hanya mau dipercik, kenapa harus Sungai Yordan? Tuh ya, apa nggak bisa di darat saja? Dia keluar dari air, berarti Yesus benar-benar masuk ke air, ya, ke air. Oke, sekarang kita perhatikan, lanjut, next, yuk. Sudah? Nah, sekarang apa tujuan Yesus dibaptis? Apakah beda baptisan kita dengan baptisan Yesus? Nah, ini nih yang harus dipahami, ya. Jadi tujuan kita dibaptis adalah untuk apa? Proklamasi pertobatan atas pengampunan dosa. Itu proklamasi. Saya ini sudah menjadi murid Kristus. Saya ini pengikut Kristus. Saya ini golongan Kristus. Diproklamasikan lewat baptisan. Oke. Nah, lewat baptisan. Nah, kalau kalian baru lahir ke dunia ini oleh ibu dilahirkan, oh anak saya sudah datang ke dunia. Inilah anak saya. Selama ini hanya ada di dalam kandungan, sekarang ada di luar, sudah ada di. Nah, senang nggak? Senang, bersuka cita. Dari menangis bersuka cita. Nah, artinya apa? Kita lihat di sini bersama-sama, diproklamasikan bahwa kalian sudah adalah milik Allah, sudah murid Kristus. Nah, kalau Yesus, nah, makanya sini perhatikan perbedaannya. Lanjut. Ya. Lalu apa tujuan Yesus dibaptis? Yuk. Kalau tadi tujuan kita dibaptis itu adalah karena kita sudah bertobat. Ya, sudah bertobat, sudah menerima pengampunan dosa. Lalu kalau Yesus dibaptis itu tujuannya apa? Ada yang bisa kasih pendapat? Mengapa Yesus dibaptis? Apa supaya Yesus bertobat? Tidak. Hah? Tapi untuk menjadi teladan. Ayo. Supaya apa? Jadi teladan. Menjadi Ya. contoh. Ada dua, perhatikan. Ya, pertama itu, ya. Yuk, lanjut. Ya, perhatikan di situ dikatakan apa? Ya, tujuan Yesus dibaptis adalah pertama, menyatakan anak Allah sudah datang ke dunia. Lihat ya. Tujuan Yesus dibaptis bahwa anak Allah sudah datang ke dunia. Namanya siapa? Yesus Kristus. Berarti proklamasi. Nah, dari mulai situlah Yesus mulai melakukan apa? Setelah dibaptis, melakukan mulai pekerjaannya. Tapi hati-hati, ada ajaran di luar sana, bahkan itu juga diajarkan sekolah tinggi teologi yang pasti bukan di Kataros, mengatakan kapan Yesus jadi Allah? Kapan Yesus menjadi anak Allah? Mereka mengatakan setelah dibaptis. Berarti sebelum Yesus dibaptis, berarti dia bukan anak Allah. Mana yang harus kalian ikuti? Anak Allah sejak lahir. Ya? Anak Allah sejak lahir. Hah? Ketika Yesus lahir sebagai bayi, sudah anak Allah belum? Sudah. Ya? Sebelum dia mengalami pencobaan di padang gurun, sudah anak Allah belum? Sudah. Sebelum dia dibaptis sudah menjadi anak Allah belum? Sudah. Setelah dia dibaptis sudah menjadi anak Allah belum? Sudah. Pada saat dia mati kayu salib, anak Allah belum? Sudah. Setelah dia bangkit dari kematian, anak Allah belum? Sudah. Bahkan selama-lamanya dia adalah Allah. Maka ajaran yang lain tadi harus kita tolak. Ya, tolak. Ya. Nah, yang kedua, selain menyatakan memproklamasikan dia anak Allah, berarti katakan apa? Memberikan contoh. Ya, jadi bukan suatu kebetulan. Yesus dibaptis itu bukan suatu kebetulan. Ya, oke. Nah, perhatikan. Yuk, baca bersama-sama ayat 15. 2-3 ya. Sebab Yohanes 3:15 baca bersama-sama. Mana itu? Jangan ngantuk yang pegang itu. Ya, Nadia. Oke, lanjut sudah. Baca bersama-sama 2-3 ya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga bersama-sama setia dalam perbuatanmu. Iya. Perhatikan ya di sini. Yesus itu teladan di dalam segala hal. Sekali lagi, Yesus itu teladan di dalam segala hal. Termasuk adalah teladan dalam hal apa? Baptisan. Oke. Nah, kalau Yesus sendiri masuk ke dalam air di Sungai Yordan, dia keluar dari air. Nah, itu bukan suatu kebetulan.
Berarti Yesus mau menunjukkan apa? Telah mau percaya atau tidak urusan mereka. Ya, oke. Nah, ada orang yang mengatakan begitu. Ini diperhatikan, lanjut. Ya, jika sudah ada contoh saja, kita tidak taat, apalagi tidak disertai dengan contoh. Yesus kan sudah menjadi contoh dalam hal baptisan. Coba ngapain ke Sungai Yordan? Menemani Yohanes Pembaptis? Lalu ngapain dia ke Sungai Yordan? Baptis. Mainan air. Untuk dibaptis. Ya, untuk Baptis. Nah, kalau baptisan percik, kenapa harus masuk ke dalam air? Ya, nggak cukup aja di darat. Ya kan begitu. Oke. Nah, oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Nah, adakah contoh yang lain yang dibaptis masuk ke air? Nah, ini kita lihat ini. Yuk kita baca ya. Ya. Oke. Lanjut kita baca di Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 8 ayat 36 38 langsung tampilkan. Yuk baca bersama-sama. 2 3 ya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halannya jika aku dibaptis? Lalu orang Etiopia itu menyuruh penggantinya mereka itu, dan kiranya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Oke, perhatikan. Jadi bukan hanya Yesus, ternyata ada sida-sida dari Ethiopia. Tahu nggak apa itu sida-sida itu? Oh, itu bendahara. Ya, nah bendahara diminta dibaptis oleh siapa? Filipus. Dikatakan di situ ada air. Ya, ada air. Lalu minta untuk dibaptis. Nah, saya yakin pada saat itu, ya. Nah, Filipus dalam perjalanan pasti bawa air kan? Benar? Dalam perjalanan kemungkinan besar bawa air. Kalau memang baptisan percik, nggak usah di situ, nggak usah ke air, sini aja. Ini, ayo, nih, sini ada air, betul saya bawa air, baptis, ya kan? Ya kan gitu. Tapi mengapa mereka harus turun ke air? Nah perhatikan tuh, keduanya turun ke dalam air. Siapa itu yang turun ke dalam air? Sida-sida dan Filipus. Lalu ngapain mereka berdua turun ke air? Baptis. Ngapain mereka turun ke air? Baptis. Bukan main air. Bukan. Ya, Filipus siram air, si sida siram air lagi, bercandaan gitu. Tidak. Ya, ya. Kan kadang kalau berenang begitu yuk, jangan gitu, ya kan? Nah, apa seperti itu mereka main seperti itu? Tidak. Itu apa? Untuk menerima baptisan. Alkitab katakan Filipus maupun sida-sida itu turun dan dikatakan Filipus membaptisnya. Ya, jelas bukan? Sudah jelas bukan? Sudah jelas. Ya, oke, lanjut. Ya, lanjut. Yuk. Oke, dalam Alkitab tidak ada baptisan percik. Coba, barangkali saya mungkin tidak pernah temukan, mungkin kalau pernah baca mungkin. Ada nggak? Tidak. Ayo, mana? Tidak. Situ mana itu tadi itu yang kepalanya sudah botak di sini kok nggak masuk tuh? Tadi keluar. Siapa tuh namanya? Si Coba. Sahabatnya si Vincent itu. Iya, Ah, mana dia? Jangan dilewatkan ajaran seperti ini, ya. Cari-cari dulu Vincent, tapi jangan kau ikut kabur. Suruh naik cepat. Ya. Lagi acara begini kok keluar masuk. Kenapa nggak dari tadi mulai yang publik dari sini? Biasanya kalau orang yang tidak punya roh Allah tidak tenang mendengarkan firman, tuh dia akan gelisah. Ya, itu makanya orang-orang yang masih merokok itu, saya masih ragu dia punya Roh Kudus itu. Kalau orang punya Roh Kudus dia betah untuk mendengarkan firman, dia tidak gelisah. Tuh ya. Nah itu jangan bawa sana mau cari sesuatu. Oke, mana kelihatan orangnya? Itu Pak di bawah, Pak. Nah, suruh naik cepat. Ya. Oke, kembali kepada pertanyaan. Dalam Alkitab pernahkah kalian temukan baptisan percik? Praktek baptisan percik ada nggak? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada nggak?
Mungkin kalian belum pernah baca kali ya. Saya ini sudah membaca Alkitab ini berulang kali, kita Kejadian sampai kitab Wahyu. Belum pernah saya temukan kalau percik untuk seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel, percik darah dan yang lain, itu bukan baptisan. Ya, nah, jadi lalu dari mana munculnya baptisan percik itu? Ayo, kalau tidak ada dalam Alkitab, lalu dari mana? Ayo, lalu dari mana? Dari mana? Kalian pernah tahu dari mana itu? Oh, dari gereja itu, Pak. Dari mana? Pak, dari sisi yang pernah aku lihat, kursi ini Pak, aku pernah lihat pas ada di gereja lain Pak. Saat itu ada Bapak Gembala ini, dia berkunjung ke jemaatnya yang sudah mau ambil sikat dan mau mati Pak. Dan kebetulan kata Bapak Gembala itu mau baptis dia, tapi kan dalam kondisinya dia sakit dan tidak bisa lagi diangkat. Maka kemarin itu aku lihat Bapak itu langsung ambil air Pak, langsung kucing Pak. Oke. Jadi berarti itu dari Alkitab bukan? Tidak. Ya, dari Alkitab bukan. Itu pernah terjadi, tapi apakah itu dari Alkitab? Dari orang. Oke, berarti ya. Dan sejak tahun berapakah baptisan percik itu pertama kali diadakan? Apakah sudah zamannya Yesus, Rasul Yohanes, Yohanes Pembaptis, zamannya gereja mula-mula? Oke, sekarang kita melihat dari mana asal usulnya. Lanjut. Oke, ini keterangan singkat aja. Keterangan singkat, nanti ada sejarahnya itu. Jadi keterangan singkatnya dikatakan orang yang paling pertama menerima baptisan percik itu namanya Nopatia. Siapa? Nopatia. Tahun berapa? 2050 Masehi. Ya, karena saat itu dia sedang sakit parah. Selanjutnya cara baptisan percik ini akhirnya dibakukan dalam buku namanya Dedake di halaman 120. Berarti bukan di Alkitab ya? Bukan di Alkitab ya? Oke. Nah, dalam buku itu ditulis, dalam buku Dedake itu di halaman 120 itu ditulis, jika seorang dalam keadaan sakit boleh melakukan apa? Baptisan percik. Selain itu juga dikatakan di dalam Ensiklopedia Alkitab versi Cina halaman 992 juga memuat hal yang sama. Kalau orang yang sedang sakit, kalau udah sakit apalagi seperti sakit parah, jangan ditenggelamkan, mempercepat kematian itu. Ya, nah, apalagi lagi sakit air. Sakit air ini bisa kena air kan? Tidak. Gak bisa. Itu kalian mempercepat itu kan? Nah, jadi ini berarti pengecualian. Oke? Tapi tidak diajarkan di dalam Alkitab. Ya, tidak diajarkan dalam Alkitab. Oke, lanjut. Ada kesalahpahaman. Kesalahpahamannya apa? Pembaptisan dengan percik atau penuangan air sama saja dengan pembaptisan dengan pembenaman. Ada orang mengatakan begitu. Mau dipercikkah, mau diselapkah, sama saja. Ya kan? Bendera enggak, sama saja. Yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apakah seperti itu? Tadi sudah lihat contoh dalam Alkitab, ya kan? Sudah lihat contoh tadi ya? Ya, sudah jelas sekali. Sama atau beda? Sama saja. Baptisan percik, baptisan selap, baptisan bendera sama saja. Beda. Bukan hanya kata-katanya yang benar, cara-caranya yang salah, yang beda. Bukan juga kata-kata itu yang buat dia berbeda, tapi dia dilihat caranya. Perhatikan. Oke, lanjut, next. Oke. Jadi faktanya adalah tadi sudah lihat fakta dalam Alkitab, semua baptisan yang ada di dalam Alkitab adalah baptisan dilakukan dengan cara apa? Pembenaman. Ya, tadi misalnya siapa? Filipus. Ya, dibaptis oleh siapa? Membaptis siapa? Seorang Ethiopia. Pria Ethiopia. Dikatakan mereka turun ke dalam air, lalu keluar dari air. Itu kan faktanya. Oke, itu faktanya. Nah, kemudian kita lihat Matius 15 ayat 8 sampai 9. Yuk, kita baca bersama-sama. Next. Ayo. Nah, ayo 2 3 ya.
Bangsa ini memuliakan aku dengan firman-Nya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau tadi itu baptisan yang tadi itu perintah Allah, perintah Alkitab atau perintah siapa? manusia. Perintah siapa? Nah, berarti kalau ini teguran ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran siapa? Manusia. Nah, aduh, kalau aku bilang nanti terlalu berat sekali ini. Berarti tadi perintah baptisan percik itu perintah siapa? Perintah siapa? Manusia. Perintah kita bukan? Bukan. Kan kita temukan ya. Tidak. Nah, berarti yang bukan perintah Alkitab itu berarti perintah siapa? Manusia. Oke, kita baca tuh. Yuk lanjut, baca. Yuk, baca bersama-sama. 2, 3 ya. Saudara-saudara, kiranya hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak tahu kepada kebenaran Allah. Ini perkataan siapa ini? Rasul Paulus. Kepada ini menunjukkan mereka ini menunjuk kepada siapa? Jemaat Hah? Jemaat Roma. Jemaat di Roma. Ya. Orang-orang Roma. Ya. Ya orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ya. Nah, jadi orang Israel yang dimasukkan, nanti baca ayat sebelumnya di pasal 9, ya. Paulus kata, saudara-saudara, kata Paulus, keinginan hatiku, kata Paulus, dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berarti belum diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik, memang harus sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi bahayanya adalah dikatakan tetapi tanpa pengertian yang benar. Mengapa? Karena mereka menolak kebenaran Allah, mendirikan kebenaran sendiri. Nah, paham maksudnya itu? Paham ya? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjutkan karena waktu kita percepat. Sekarang tempat baptisan. Ya, tempat baptisan. Oke. Tempat baptisan yang alkitabiah, yang ada dipraktikkan di dalam Alkitab. Namanya kalau alkitabiah, berarti harus ada di dalam Alkitab. Jangan bicara di luar Alkitab. Termasuk ketika orang tadinya Kristen, ya, lalu menjadi agama lain. Jangan patokannya karena pindah agama lain. Nah begitu, hilang keselamatannya. Oh, dia belum percaya kepada Kristus kok. Mau hilang keselamatan hanya beragama Kristen. Itu beda. Jadi jangan kita belajar firman Tuhan atas dasar pengalaman orang. Harus bangun atas dasar Alkitab. Oke, yuk kita lihat. Nah. Oke, pada waktu itu perhatikan, baca bersama-sama Zakaria 13 ayat 1. Baca bersama-sama 2, 3 ya. Oke, nah ini dia Mesir Perjanjian Lama ya, sumber dikatakan bagi keluarga Daud, bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa kecemaran. Mereka menggunakan sumbernya air. Kalau bagian saudara kita Muslim sebelum masuk ke masjid itu kan ada itu apa namanya wudu, ya wudu membersihkan tangan, wajah, lalu apa kaki. Ya itu wudu ya. Itu untuk apa? Karena menganggap satu untuk membersihkan diri untuk apa? Membersihkan diri untuk sebelum beribadah kepada Tuhan. Nah, itu baik. Ya, baik, tapi lebih baik lagi jangan hanya sebagai apa? Sebagai apa? Hanya sebagai simbol. Ya. Apa itu namanya? Secara fisik tapi hatinya harus ya kan? Oke, perhatikan. Ya, perhatikan di sini. Oke, yuk next. Ya. Tempat yang alkitabiah sumbernya perhatikan
Situ ada, lanjut. Ada laut. Nanti baca ya Alkitabnya yang kita gak usah baca. Yang kedua apa? Ayo. Yang kedua ada sumber air itu selain laut apa? Sungai. Ada sungai. Itu ada Alkitabnya. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada kolam. Ya, ada kolam renang. Semuanya ada Alkitabnya. Lanjut. Yuk, lanjut. Oke. Apakah zaman Alkitab, orang belum bisa membuat kolam renang? Bukan kolam renang, membuat kolam. Sudah ada. Ya, lanjut. Oke, nah ini tadi kita sudah baca pada zaman Tuhan Yesus juga ada kolam, tetapi tidak dipakai untuk apa? Melakukan apa? Baptisan. Sudah ada kolam belum? Ada, yaitu kolam Bethesda. Kolam apa? Siloam. Masih ingat tuh peristiwa ada seorang laki-laki menunggu di kolam Bethesda untuk apa? Ya, mendapatkan apa? Kesembuhan. Kolam Bethesda atau Siloam? Siloam kayaknya ya. Berapa lama? 36 tahun. Ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang itu tempatnya. Jadi tempat itu di mana saja bisa. Ya, mau di laut kah? Jangan di tengah laut ya. Di tepi pantai, di kolam renang, di dalam sumur, atau yang dibuat di gereja boleh, tidak masalah, di mana saja. Sekarang sebutannya, ya sebutannya, nice, ya sebutannya. Oke, ya, oke. Tadi di Matius 28:19 dikatakan apa? Bagaimana dengan perintah Tuhan sekali dikatakan apa? Dibaptis, karena itu pergilah. Baca bersama-sama, 2, 3 ya. Ya, baptislah mereka di dalam nama siapa? Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Jangan begini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus, kan di situ ada kata dan. Berarti membedakan. Di dalam Bapa, di dalam Anak, di dalam Roh Kudus. Yuk, lanjut. Ya. Oke, jadi jelas di sini dikatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ada tadi dikatakan sudah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, lalu di dalam nama Yesus. Lanjut. Lanjut. Jadi yang paling penting perhatikan ada kata di dalam nama Tuhan Yesus. Saya kalau perhatikan baca mulai dari baptisan yang dilakukan oleh Simon Petrus waktu khotbah. 3.000 orang bertobat. Ya. Baptisan semua kata-kata yang digunakan dalam nama Tuhan. Kita lihat, yuk beberapa ayat kita. Belum tidak ada kita temukan kalau nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketika sudah di dalam nama Yesus, udah itu semuanya. Bukan berarti kita menolak pribadi Bapa dan Anak, pribadi Roh Kudus, tidak. Kita tetap percaya kepada Allah Trinitas, Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dalam baptisan, mengapa ada seperti itu? Perhatikan dong. Ayo, kita mulai dari Kisah 2 ayat 38. Baca bersama-sama, 2, 3 ya. Oke, perhatikan di situ ada dalam nama Yesus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang lain. Ayo, ayat yang lain. Ayo, next. Ya, baca bersama-sama. Kisah 8 ayat berapa itu? Kisah 8 ayat berapa itu? 11. Ya, baca bersama-sama, 2, 3 ya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama siapa? Tuhan Yesus. Lanjut. Ayo. Kisah Rasul 10 ayat berapa itu? Ayo baca bersama-sama. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka memisahkan terus supaya ia tidak berenang lagi bersama-sama dengan mereka. Oke, dikatakan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kenapa enggak ada Bapaknya? Kenapa enggak ada Roh Kudusnya? Dalam nama Yesus terus. Lanjut. Yuk. Ya, lanjut. Baca lagi. Yuk, kita lihat tuh. Ya, ada lagi ya? 19 ya? Ada, Pak. Nah, baca bersama-sama. Ayo. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan. Nah, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Perhatikan semua ayat Alkitab tuh. Nama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan
Yesus. Luar biasa. Karena pernah perhatikan gak itu? Kenapa tidak mengikut saja yang di Matius 28 ayat 19? Ayo lanjut. Ayo. Ini sengaja nih dibuat cahaya begitu ya, supaya kalian bisa tahu. Berarti mengingatkan, ternyata dibaptis itu dalam nama siapa? Yesus. Yuk lanjut. Ya, oke. Perhatikan. Yuk lanjut lebih jelas dengan apa dikatakan makna baptisan itu. Baca dulu ayat yang Matius 28 ayat 19 tadi. Ayo, udah? Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti dalam nama. Oke. Nama itu nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Nama Bapa, nama Anak, dan nama siapa? Roh Kudus. Lanjut. Ya, lanjut. Kebenaran Tuhan Yesus. Nggak usah dibaca, lanjut, next. Ya. Oke. Berarti panggilan untuk dibaptis atau sebutan itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ada orang menekankan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, ada orang mengatakan untuk menekankan, tapi ada juga yang menolak hal itu. Bukan sudah cukup dengan Anak atau extrasoru. Kalau extrasoru mengatakan apa? Cukup dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak perlu lagi dalam nama Yesus. Kan sudah disebut dalam nama Anak. Memang ada anak yang lain sepada Yesus? Nggak ada kan? Nah, tapi ada mengatakan tidak apa-apa, tidak mengurangi, tidak menyalahi apa-apa. Tidak apa-apa dalam nama Tuhan, terserah. Tapi ada cuma sebab engkau dalam nama Yesus. Silakan, tetap sah. Karena itu memang ada dalam Alkitab. Nah, kalau saya nanti membaptis kalian yang akan dibaptis ini, saya akan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Boleh juga saya mengatakan tidak dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, karena itu dikatakan dalam Alkitab. Jangan kita mengatakan keluar dari Alkitab. Amin. Ya, amin. Karena dalam nama yang nanti saya pernah sampaikan, nama Yesus itu nama di atas segala nama yang penuh kuasa, nama yang dahsyat, nama yang mengubah banyak hati orang. Amin. Amin. Yesus Kristus. Oke, cukup tutup. Ya. Oke, udah paham, udah mengerti? Sudah? Tadi udah paham ya, mengapa harus dibaptis, sudah tahu ya? Mengapa harus dibaptis, sudah ya? Sudah. Nah, kemudian siapa yang dibaptis, sudah paham? Sudah. Ya, kemudian bagaimana cara baptisan, sudah paham? Sudah. Bagaimana kata-katanya kalau disebut dibaptis? Sudah paham. Nah, harus nangkap. Ya, tangkap. Nanti ini bisa dibagi kepada mereka ya yang punya handphone. Dan mereka baca-baca lagi. Coba isinya selanjutnya apa itu? Ya, selanjutnya. Secara ya dalam Yesus. Kemudian dalam nama terus. Dibaptis dalam nama ini, ulang lagi yang tadi ini untuk menekankan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dibaptis dalam nama Yesus. Terus. Jadi mengapa dalam baptisan ini menonjol dalam nama Yesus? Ya, karena nama Yesus itulah nama yang menyelamatkan. Berikut. Ya, mengapa dalam nama Yesus? Karena dengan nama itu dosa manusia diampuni. Kemudian berikut. Mengapa nama itu nama dari segala nama yang penuh kuasa? Lanjut, ketiga. Karena nama itu, yuk. Tadi yang ketiga. Karena apa? Nah, dengan nama itu kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Nanti baca dalam 1 Korintus 6 ayat 11. Kemudian berikutnya keempat. Karena dalam baptisan harus menggunakan apa? Menonjolkan juga nama Tuhan Yesus. Ya, nama Tuhan Yesus. Tadi sudah jelas itu dalam nama. Makanya jangan sembarangan. Nama itu luar biasa. Maka jangan sembarangan memberikan nama. Namanya si derita. Ya kan? Ada itu. Namanya si derita. Namanya apa? Si sabar. Tapi orang si sabar tidak pernah sabar. Ya kan? Tidak tahu artinya nama Vincent apa. Itu namanya orang barat sana itu. Ya kan? Barangkali mau jadi seperti orang barat gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Nah,
Dikatakan itu, apapun yang kita katakan atau perkatakan, kita perbuat, dikatakan apa? Harus di dalam nama Tuhan Yesus. Ada ayat Alkitabnya ya, Kolose 3:27 dan seterusnya. Yang keenam, apa tuh? Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang penuh kuasa. Wow, berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Yesus. Dahsyat ya, dahsyat kan? Biasa. Apalagi di belakang itu, selanjutnya apa lagi? Ayo, next. Ya. Oke, sekarang posisi baptisan ini harus nih. Posisi baptisan, memang setiap gereja beda-beda. Ya, tapi kita balikkan kepada gereja masing-masing. Tapi harus punya prinsip, nggak boleh kiri dan kanan. Oke, ada yang ketika dibaptis, ini maksudnya baptisan selam ya. Baptisan selam dengan dua cara yang berbeda. Cara yang sebelah kiri coba tuh dengan apa? Begini, menghadap ke atas. Tapi cara yang kedua apa? Menunduk. Yang dibaptis itu, perhatikan yang dibaptis ya, jangan menunduk. Nah itu, dengan posisi berdoa, menunduk begini. Oke, lanjut. Mana yang lebih alkitabiah? Kalau diperhatikan nanti alkitabnya, itu adalah menunduk. Itu ketika Tuhan Yesus dibaptis bukan diginiin, ya, bukan mengadah. Bahkan orang-orang sebelum Yesus juga bukan seperti itu. Tapi mereka dalam posisi menunduk, dalam posisi berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan digambarkan juga ini seperti Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib. Ketika dia di kayu salib, dia mengadah nggak ketika kuserahkan nyawaku? Tidak, menunduk. Ya, sudah selesai. Tidak kata sudah selesai, ya kan? Ya, kata sudah selesai, nah, sempurna. Itu ya. Nah, itu bukan satu kebetulan, pasti ada maksudnya itu. Ya, oke, lanjut. Jadi nanti kalau kita melakukan pelayanan baptisan, ya bukan dengan cara seperti ini, bukan. Ya, oke. Yang kedua yang kita lakukan, yuk, ya, lanjut. Yang kedua, mana dia? Oke, lanjut langsung. Karena itu ayat Alkitab ini kita sudah baca semua ini. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, ini saya sudah sampaikan tadi. Ketika Yesus mati di kayu salib bukan mengadah, tapi menunduk. Oke, lihat tuh salibnya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, perhatikan ketika Yesus disalibkan sudah selesai, Yesus menundukkan kepala, bukan mengadah ketika menyerahkan dirinya kepada Bapa, kehendak Bapa. Oke, lanjut. Nah, sesaat sebelum meninggal dan sesudah mengatakan selesai, Yesus menunduk. Lanjut. Itu bukan satu kebetulan ya, itu menjadi contoh. Lanjut. Lanjutkan. Nah, dasar kita jadi bicara atas dasar Alkitab, jadi jangan ngarang-ngarang begitu. Oke, sekarang lanjut. Paulus juga memberikan petunjuk cara sakramen baptisan air, karena itu ajaran gereja mestinya kembali kepada ajaran gereja rasul, gereja yang ada pada awal, ya, yang melakukan baptisan. Oke, lanjut. Jadi jangan ikutin yang baru ini. Jadi dalam baptisan air Rasul Paulus tugas harus sama seperti waktu Yesus meninggal di atas salib, dan sikap itu adalah dengan menundukkan kepala. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Ini nggak usah dibaca. Ya, ini ada Alkitab yang menunjukkan kata menunduk ya, tidak ada mengadah ke atas. Oke, ada tafsiran yang berbeda. Ayo lanjut. Nah, jadi nanti ini yang akan dilakukan. Ada baptisan dengan cara yaitu berlutut atau berdiri atas air, menundukkan kepala sebagai bukti penyerahan diri kepada Tuhan. Oke, lanjut. Kalau gambaran ya seperti ini. Oke, ini nanti akan dilakukan seperti ini ya. Jadi bukan ditenggelamkan begini ya. Oke, lanjut. Oke, jadi sudah sangat jelas. Ini kesimpulannya. Yang kesimpulannya cara baptisan. Yuk lanjut. Oke, ini kesimpulannya. Jadi cara yang berarti baptisan apa? Selam. Yang kedua, tempatnya di mana? Bisa di sungai, bisa di laut, bisa di kolam renang. Yang penting ada sumber air. Kemudian sumber bisa mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi juga bisa mengatakan dalam nama Bapa, Anak dan
Roh Kudus. Ya, kalau ada orang menolak dalam nama Yesus sudah cukup. Ya, terserah. Ya, tapi lebih baik dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus seperti di Matius 28:19 sampai 20. Karena itu sudah ada dengan menggunakan siapa? Anak, yaitu Yesus Kristus. Sikapnya apa? Menunduk kepala ke depan, bukan ke belakang. Ya, nah ini kesimpulannya. Oke, dari semua yang sampaikan tadi. Cukup? Oke, ini dulu model baptis yang kita baptis ini. Ya, itu dengan apanya Pak Yusni ya. Saya nggak tahu siapa itu yang dibaptis itu. Siapa itu ya? Bukan si itu ya, si Franky bukan? Bukan. Ya, ada lagi nggak di situ orang-orang dibaptis itu? Ini syaratnya tadi sudah disampaikan. Harus yang sudah percaya, orang harus bertobat. Ini sudah jelas tadi, ini syarat baptisan. Oke, sudah percaya kepada Yesus, percaya kepada Alkitab adalah firman Allah, ya sudah belajar firman Tuhan dan seterusnya. Oke, baik. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang masih ragu-ragu? Ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan? Jangan sampai dalam kebingungan. Ya, jangan sampai dalam kebingungan. Justru semakin paham Alkitab dan harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Ya, bukan apa yang dikatakan oleh tradisi. Ya, sekalipun tradisi gereja, tapi dikatakan oleh Alkitab, itulah yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Amin. Ini batasannya, ini patokannya ini dari sini nih. Apa yang dikatakan Alkitab itu adalah yang harus kita ikuti. Oke, baik. Oke, dengan demikian sudah selesai. Nah, nanti kalian yang sudah mengisi formulir baptisan harus paham bahwa kalian memang dibaptis itu harus sudah terima Yesus, sudah bertobat dan terus mau belajar firman. Amin. Ada berapa orang itu yang sudah ngisi formulir? Angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Oke, baik. Ada berapa orang?